Kenapa saya harus jalankan? Karena memang ada timbul kesan rasa tidak adil yang kita dapat dari perkaranya Peggy Setiawan ini. Artinya apa? Artinya saya secara pribadi tidak yakin Peggy Setiawan ini adalah orang yang dipersangkakan melakukan. Itu baru satu, itu tidak yakin. Yang kedua, kalaupun Peggy ternyata adalah memang pelakunya, Peggy Setiawan, saya juga tidak yakin di sisi pembuktian, alat-alat bukti, dan di sisi kesaksian para prasaksi yang bisa menjerat Peggy. Jadi walaupun Peggy kemudian mungkin dia adalah pelakunya, tapi kalau saksi-saksi tidak lengkap, kemudian bukti-bukti tidak akurat atau tidak ada, ya sebaiknya ya kita bela Peggy supaya dilepaskan saja, gitu. Jadi kalau bisa ya jangan sampai di persidangan. Jadi kalau memang sumir sekali, jangan dipaksakan untuk masuk ke sidang. Kenapa? Karena ini akan menjadi pekerjaan berat. Penyidik pertama di tingkat kepolisian berat, penuntut juga berat, jaksa. Berkas perkara kemungkinan akan bolak-balik nih. Masuk ke diserahkan ke jaksa, nanti P19 sudah bolak-balik itu selama berapa bulan. Nah, yang berat adalah Peggy-nya karena dia tetap ditahan kan, begitu. Karena dia tetap ditahan kan dia mengalami penderitaan, begitu. Jadi itu yang membuat kemudian ya sudah, ini sebaiknya si Peggy dilepaskan. Mungkin juga kaliber untuk melepaskan ini perlu kebijakan, diskresi dari mana? Tentunya dari pimpinan polisi tertinggi, yaitu Kapolri atau Kapolda Bandung atau Kapolri langsung. Jadi daripada kemudian perkara ini kemudian rusak ke depannya atau bebeliut kalau bahasa orang Jawa Barat, yang mendingan dilepaskan aja si Peggy ini. Tentunya dengan diskresi kebijakan dari pimpinan polisi. Dengan alasan apa? Karena perkara ini bahasanya adalah membuat gaduh. Ini bahasa yang paling umum ya, membuat gaduh di masyarakat atau membuat masyarakat mengalami kegaduhan secara sosial kan, friksi, konflik secara sosial, dan mempengaruhi sisi sosiologis masyarakat. Dan yang berikutnya akan mempengaruhi yang namanya kredibilitas dari penegak hukum kepolisian. Ini yang tingkat pertama. Jadi lebih baik diambil diskresi dari pimpinan polisi untuk sudah ditangguhkanlah si Peggy ini dari tahanan, dilepaskan dulu, biarkan teman-teman polisi di Polda kemudian bekerja mencari bukti-bukti lebih lengkap, mencari saksi-saksi, sehingga kalau sudah dapat siapa memang yang melakukan, ya ditangkaplah. Ya, syaratnya harus ada bukti-bukti yang lengkap dulu. Apakah teman-teman penyidik Polda Jawa Barat melakukan blunder dalam penangkapan Peggy? Saya tidak berani menjawab blunder apa tidaknya, tapi yang jelas di sini ada aspek ketergesa-gesaan dan reaktif dari teman-teman penyidik Polda atau dari Polda Jawa Barat dalam menanggapi suatu isu. Ini isunya kan adalah berawal dari film. Film ini kemudian menceritakan tentang kasus yang faktual terjadi 8 tahun yang lalu, di mana dengan persangkaan dan adanya cerita yang mungkin dilebih-lebihkan atau mungkin nggak sesuai fakta. Tapi kemudian film ini mempengaruhi masyarakat secara luas yang nonton, sehingga mereka meminta keadilan dari penegak hukum. Nah, ketika film ini kemudian menjadi ramai dan viral, teman-teman polisi mungkin saja bertindak reaktif, tergesa-gesa atau terburu-buru, sehingga karena ada bahasa DPO berdasarkan putusan pengadilan dan berdasarkan BAP, akhirnya sudah kita cari nih, oh pelakunya sini, yang penting namanya ini, ya ditangkaplah yang namanya Peggy ini kan, tanpa rasa-rasanya, tanpa didasari oleh bukti-bukti fisik untuk menyatakan Peggy sebagai pelaku. Ada bukti fisik, ada bukti saksi dan alat bukti fisik, yaitu misalnya peralatan yang dipakai untuk melakukan kejahatan. Nah, ini yang kemudian tergambar dari press conference yang dilakukan oleh Polda Jawa Barat. Apa tuh press conference-nya? Karena hanya menceritakan identifikasi terhadap seseorang bernama Peggy. Buktinya yaitu dia ada ijazahnya, kemudian ada KTP-nya, ada wajahnya, bahkan ada identifikasi wajah mengarah kepada Peggy. Tapi apakah ada bukti-bukti yang menyatakan Peggy melakukan secara material?
melakukan kejahatan. Misalnya CCTV dia melakukan pemukulan yang dilihat CCTV, atau ada kemudian pisau yang dipakai untuk menusuk, atau batu yang dipakai untuk melempar, atau ada kayu yang dipakai untuk memukul. Bukti-bukti ini penting karena bukti ini adalah alat bukti yang konkret. Nah, dalam press conference di Polda itu tidak ada alat bukti itu. Bahkan cerita tentang visum atau cerita tentang otopsi pun tidak ada disampaikan. Nah, kenapa Peggy ditangkap dan ditahan? Ya, kita juga nggak tahu. Ini mungkin reaktif saja. Tapi ini menimbulkan dampak. Dampak ini adalah dampak ketidakadilan yang dirasakan masyarakat, dan dampak satunya lagi adalah timbul ketidakpercayaan terhadap penyidik Polda Jawa Barat. Satu hal, hukum ini tidak mengenal adanya kesurupan sebagai alat bukti. Jadi linda kesurupan itu yang nggak usah didengarkan. Karena apa? Karena hukum tidak mengenal kesurupan sebagai alat bukti. Yang satu, kita kasih contoh adalah, kalaupun benar ada kesurupan si Lindanya, apa benar itu arwahnya si Vina yang masuk ke dalam dirinya Linda? Ini kalau kita bicara ilmu kesurupan ya, jangan-jangan ini ada jin tomang seolah-olah berbentuk sebagai si Vina, rohnya kan dia masuk tuh kan, atau malah ada rohnya si almarhum Anton yang lain atau masuk tapi ngaku-ngaku sebagai Vina. Jadi kita nggak bisa buktikan secara ilmiah gitu. Nah, apakah kemudian Peggy mungkin disiksa di sel? Ya, jawabannya adalah tidak. Karena perkara-perkara seperti ini nggak mungkin ada penyidik atau polisi kemudian melakukan apa intimidasi atau penyiksaan di sel. Zaman sekarang udah nggak ada yang begitu. Sekarang teman-teman penyidik sudah rapi, teman-teman penjaga sel di tahanan juga sudah baik bekerja. Mereka menghormati hak asasi manusia dan hukum. Jadi begini, upaya membebaskan si Peggy Setiawan dari posisi dia yang sekarang yang ditahan ini, pertama sebenarnya adalah permintaan kebijakan dari pimpinan polisi berupa diskresi untuk memutuskan si Peggy ini dikeluarkan dari tahanan, begitu. Tentunya kan harus berdasarkan hukum juga. Jadi memang harus ada upaya dari teman-teman pengacara di Bandung, pengacara Peggy, untuk melakukan surat permohonan penangguhan penahanan. Nah, setelah surat itu ada, barulah harapannya adalah kepolisian di Polda Jawa Barat berinisiatif untuk menangguhkan penahanan si Peggy. Dasarnya apa? Ya dasarnya mereka sama-sama tahu kok bahwasanya bukti-buktinya juga masih belum lengkap. Ya, memang kasus pembunuhan emang biasanya ditahan, tapi untuk kasus ini adalah spesial, gitu, spesial daripada umumnya. Lex spesialis derogat lex generalis, kan gitu kan. Ini maksudnya dalam konteks penahanan. Kenapa spesial? Karena kasus ini sudah begitu lama, 8 tahun yang lalu, dan sudah ada tersangka-tersangka yang diputus bersalah di 8 tahun yang lalu. Yang kedua, di kasus ini juga saksi-saksi tidak secara jelas menunjuk siapa pelakunya, terutama kepada Peggy. Jadi nggak ada saksi yang menunjuk Peggy sebagai pelakunya, cuma satu. Nah, satu saksi bukan saksi. Nah, yang berikutnya lagi, nggak ada bukti-bukti yang mengarah ke Peggy pelakunya. Apakah bukti CCTV, apakah bukti forensik, apakah bukti DNA, apakah bukti visum atau lain-lain, apakah bukti sidik jari, apakah bukti-bukti alat-alat yang dipakai, kan tidak tampak. Jadi, dan ini kan pelakunya banyak nih, sebenarnya ini kan kasus pengeroyokan. Jadi kita nggak tahu siapa melakukan apa sebenarnya yang terjadi, begitu. Jadi